warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akreditasi Pendidikan. Pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan, dosen pengampu Profesor Dr. Karwono, MPD. Pada perguruan tinggi S2 Magister Manajemen Universitas Sangbumi Ruwai Juret. Sebelum presentasi ini dimulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota pada kelompok 2 ini. Yang pertama, saya sendiri, Wahyu Setio, NIM 206110110093 sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. 2. Ekawati, NIM 206110111100 sebagai pemateri pertama. Tuti Handayani, NIM 206110111125 sebagai pemateri kedua. Terakhir, Susanti, NIM 206110111126 sebagai pemateri keempat. Baiklah, selanjutnya izinkanlah kami mempresentasikan makalah kami. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Ekawati. Kepada rekan kami Ekawati, dipersilakan. Pengertian akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal, yaitu suatu proses yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Kegiatan ini dilakukan oleh pakar sejawat di luar institusi terkait, yaitu diawali dengan kegiatan evaluasi diri terhadap berbagai komponen dari masukan, proses, dan produk, kemudian dilanjutkan dengan mengirim pertanyaan atau borang untuk diisi, dan berdasarkan isian tersebut dilakukan kunjungan lapangan oleh asesor sebagai tindakan validasi. Proses dalam konteks ini maksudnya adalah proses kegiatan akademik telah dilakukan memenuhi standar mutu dan kecenderungan melakukan perbaikan secara berkesinambungan melalui evaluasi diri. Demikianlah presentasi dari rekan kami, Ekawati, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami, Tuti Handayani, tentang akreditasi pada sekolah atau madrasah. Kepada rekan kami dipersilakan. Akreditasi pada sekolah atau madrasah. Nah, berdasarkan hukum atau pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 dan 87 dan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 87/U/2002. Nah, latar belakang akreditasi sekolah itu sendiri, yaitu latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu, maka setiap satuan atau program pendidikan itu harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan selalu kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan atau program pendidikan. Tujuan akreditasi sekolah. Apa itu? Yaitu memberikan informasi tentang kelayakan sekolah, madrasah, atau program yang dilaksanakannya berdasarkan standar nasional pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Kemudian prinsip-prinsip akreditasi sekolah yaitu objektif, informasi objektif tentang kelayakan dan kinerja sekolah. Efektif, hasil akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Komprehensif, yaitu meliputi berbagai aspek dan menyeluruh. Terus mendirikan sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri. Keharusan, yaitu akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah itu sendiri. Kemudian sistem akreditasi sekolah yaitu tentang keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja sekolah, keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal, kemudian keseimbangan antara penetapan formal peringkat sekolah dan umpan balik perbaikan. Nah, prosedur akreditasi itu sendiri yaitu memuat tentang pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah. Terus kemudian ada evaluasi diri,
oleh sekolah, terus pengelolaan hasil evaluasi diri, ada visitasi oleh asesor, penetapan hasil akreditasi, dan penerbitan sertifikasi dan laporan akreditasi. Manfaat akreditasi itu sendiri adalah yaitu yang pertama dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Kemudian dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap dan terencana. Kemudian dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah itu sendiri dalam rangka penerapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah itu sendiri. Membantu mengidentifikasi sekolah atau madrasah dan program dalam rangka memberikan bantuan pemerintah, investasi dana swasta, dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. Kemudian bahan informasi bagi sekolah atau madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, ataupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Membantu sekolah atau madrasah dapat menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lainnya, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Bagaimana kemudian untuk hubungan akreditasi sekolah dan peningkatan kinerja sekolah? Nah, sekolah yang akan dilakukan akreditasi, maka seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, baik kepala sekolah, guru, staf, tata usaha, komite sekolah, siswa, dan stakeholder lainnya itu harus benar-benar bekerja sama dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, dampak akreditasi sekolah dalam peningkatan kinerja sekolah, dengan adanya akreditasi sekolah mengharuskan stakeholder yang ada dalam suatu sekolah, yaitu menyiapkan segala bentuk perangkat yang akan dinilai untuk memenuhi kriteria seperti yang diharapkan. Adapun dampak yang lain dapat berupa dampak yang bersifat positif dan dampak yang bersifat negatif. Baik, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh rekan kami Tuti, dan kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu saya sendiri, tentang akreditasi pada perguruan tinggi. Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak atau layanan kinerja program studi yang diukur berdasarkan jumlah standar yang ditetapkan. Tujuan akreditasi di perguruan tinggi. 1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN PT dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang termaktum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Mendorong program studi untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. 3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain. Selanjutnya, model akreditasi. Ada dua model akreditasi yang ditetapkan oleh BAN PT, yaitu akreditasi program studi dan akreditasi institusi perguruan tinggi. Apa saja yang dinilai? Pertama, kurikulum dari setiap program pendidikan. 2. Jumlah tenaga pendidik. 3. Keadaan mahasiswa. 4. Koordinasi pelaksanaan pendidikan, termasuk persiapan sarana dan prasarana. 5. Kesiapan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga dari perguruan tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami Susanti yang akan membahas tentang pentingnya akreditasi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu tentang pentingnya akreditasi pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari akreditasi. Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan atau pendidikan tinggi oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja. Selanjutnya, apakah penting akreditasi pendidikan?
Standarisasi pendidikan sangat penting bila kita menginginkan pendidikan kita maju. Dengan standar yang sama, maka lulusan sarjana teknik dari perguruan tinggi A akan relatif sejajar dengan sarjana teknik dari perguruan tinggi B. Bagaimana realitas di lapangan? Status akreditasi ini kerap menjadi pro dan kontra baru di kalangan pengguna lulusan, termasuk masyarakat umum. Banyaknya program studi di kampus negeri dan swasta yang belum terakreditasi B merasa sangat dirugikan dengan regulasi pemerintah. Padahal infrastruktur akreditasi belum berjalan baik. Lambatnya proses akreditasi oleh BAN perguruan tinggi. Lantas bagaimana menghadapinya? Teknis yang berkaitan dengan standar akreditasi BAN perguruan tinggi antara lain: yang pertama, standar visi dan misi; yang kedua, standar pamong universitas; yang ketiga, standar kemahasiswaan dan lulusan; yang keempat, standar SDM; yang kelima, standar kurikulum dan pembelajaran dan suasana akademik; dan yang terakhir, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena pengalaman penulis pekerjaan, persiapan praktis inilah yang cukup menyita waktu dalam persiapan akreditasi. Tujuan dan manfaat akreditasi. Yang pertama, memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN perguruan tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. Yang kedua, mendorong perguruan tinggi untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. Yang ketiga, hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih rekan kami Susanti atas pemaparan materinya. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksana akreditasi sekolah akan mengacu komponen sekolah untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan. Karena kinerja sekolah akan dinilai sesuai dengan kriteria berdasarkan indikator dan instrumen yang ada. Jadi, akreditasi sangat diperlukan untuk standar ukuran tentang mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi, di mana setiap perguruan tinggi harus bisa meningkatkan mutu dan daya saing terhadap lulusannya dan dapat menjamin tentang proses belajar mengajar pada perguruan tinggi tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham dapat ditanyakan pada forum diskusi. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.